sorotan mata aja dia. Dari kecil dia diberikan Tuhan suatu feeling, insting yang luar biasa yang bisa mengenal kondisi mamanya, bahkan kondisi kakak dan adiknya. Memang tidak ada yang bisa diberikan anakku berupa materi, tapi Tuhan kirim dia mampu memberikan perhatian, perbuatan maupun tindakan yang bagaimana anak yang dikirim Tuhan ke dunia ini. Kami cuma mohon kami Bapak Ibu untuk mengungkap kasus ini, agar kasus ini terungkap dengan kebenaran dan keadilan. Terus tapi sama odong naiki aku perlulah yang selalu menanyakan nomornya itu, yang selalu mencurhat sama nomor. Saya nggak mau dapat mereka. Iya, itu aja. Pinggir aja bebas. Yang nggak jadi jodoh. Doa anak. Saya dulu. Kalau berdoa buat apa? Ya Allah. Jadi berat ditempatkan di sebelah kanan Tuhan. Surga dan bangsa. Kami tinggalkanlah kau nak ya. Rohmu naik bersama Tuhan ya sayangnya. Rohmu naik bersama Tuhan. Rohmu naik bersama Tuhan. Bangkit kau anakku. Bangkit rohmu anakku. Bangkit rohmu biar terungkap ini semua nak. Biar terungkap semua anak. Ya, yang saya rasakan masih tetap pilu, sedih, hancur hati dengan keadaan sekarang ini yang berbelit-belit, yang tak ujung gimana penyelesaian kasus ini. Jadi membuat kami sangat terpukul, jiwa terguncang akan keadilan di negara ini. Bagaimana hukum di negara ini agar ditegakkan dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Kerinduan kami seorang ibu terhadap putra kami yang telah dirampas nyawanya dengan pembunuhan yang sangat sadis dan keji. Jadi kepada media, harapan kami, bantulah kami keluarga yang kecil ini untuk mengungkap kasus ini agar terungkap dengan seterang-terangnya dan sebenar-benarnya, agar keadilan di negeri ini diwujudkan, agar kami juga keluarga dan rakyat agar nyaman. Karena masih keadaan saya masih terpukul melihat kondisi sampai sekarang ini. Tapi namun saya sekali-sekali ke kantor untuk menyelesaikan karena ada kebetulan survei lingkungan dari Dinas Pendidikan, harus langsung kita yang mengerjakan, tidak boleh diwakilkan. Jadi saya sekali-sekali ke kantor. Mengenal Yosua tentulah saya sangat mengenal. Karena itu memang anak saya yang saya lahirkan. Anak yang saya besarkan dan anak yang saya didik menjadi anak yang patuh, sopan, sangat jujur dan bertanggung jawab dalam segala pekerjaan dan segala tugasnya. Jadi Yosua itu adalah anak yang paling berharga, permata di hatiku yang tidak tiada bandingnya. Begitu bisa menghargai orang tuanya, bahkan menghargai atasan mau komandannya. Dia selalu hormat. Dia akan dapat melakukan pekerjaan dengan hatinya yang tulus, selalu ringan tangan, dan melakukannya selalu ikhlas. Anaknya suka hidup rukun dan tidak mempunyai tingkah sebagaimana anak dewasa.
Dari kecil anak ini memang anak yang patuh, anak yang rajin beribadah. Bahkan anak ini selalu mengingatkan kami, buat ibunya terlebih, harus bangun tidur, dan mau bangun tidur anak ini harus mengingatkan melalui WA. Mama, tidak lupa dia mengatakan kata mama, abang boleh kan ngomong seperti ini? Apa itu anakku? Bangun mama, tidur mama, usahakan baca Alkitab. Selalu anak itu menyarankan kami sekeluarga harus menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pengharapan kami. Karena kondisi kami memang adalah keluarga yang sangat pahit. Hidup apa adanya. Jadi anak ini, anak Yosua ini, anak yang bisa hidup prihatin, anak yang mengerti dengan kondisi, anak yang memang betul-betul sopan dan polos. Anak ini akan berusaha sepadat apapun pekerjaannya, dia tetap harus berkomunikasi melalui telepon maupun chat. Kalau seandainya dia repot atau padatnya pekerjaannya, tetap juga kata-kata maaf itu selalu diselingi dia. Mama, abang merasa terlewatkan tidak menanyakan kabar mama. Jadi di saat malam dia sempat mau tidur, disitulah dia akan berkomunikasi dengan mamanya, dengan saudaranya, sekaligus mengingatkan jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Kalau malam mamanya tidak sempat membaca chat dia atau teleponnya tidak terdengar, bahkan pagi subuh, pasti dia akan membangunkan sekaligus mengingatkan kembali berdoa mama. Memang anak ini sungguh luar biasa yang tidak bisa saya lupakan, bahkan membuat hatiku semakin hancur dengan keadaan sekarang ini. Percakapan terakhir yang paling saya ingat, dia menyuruh mamanya membaca Alkitab. Oh, itu yang terakhir ya? Yang terakhir, di tanggal 8, dia menanyakan keadaan kami, bagaimana. Saya jawab, bagaimana kabar mak? Baik nakku. Begitu juga mamanya, bagaimana kabarmu nak? Baik dan nyaman. Itu terus jawaban ke setiap komunikasi dengan dia. Pagi dia mengatakan mau pulang. Jam 10:05, itulah kami mengabari bahwa kami sudah menuju Sidimpuan. Dia bilang, ya sehat-sehat ya mamanya, baik-baik. Ya anakku, abang juga sehat-sehat. Jadi lewat jam 10:05 itu, anak itu hanya membaca dan tidak ada lagi membalas WA kami. Ini kanan ini itu benar. Masih trauma. Turang yang itu. Bukan gitu loh. Enggak, caranya itu. Saya itu masih trauma itu. Kalau kayak gini cara kalian kan. Dan semua niat roh bisa di mana, roh bisa tutup jendela semua. Jangan susu kami tidak mau kayak gitu. Tuhan di perasaan kami. Belahan itu roh bisa di perasaan kami jadi semua jatuhan kakak ikan trauma loh, masih trauma kakak itu. Coba bayangkan bapak dulu ke diri bapak, sampai nyarat bapak di situ. Kalau dikebumikan. Dibalikan aja dulu. Perjanjianmu anak suami. Ada acara. Ada acara. Ini kayak gini. Ya ada, kebetulan kan ruangan itu 2, itu kan rumah sekolah. Kebetulan mereka di ruangan sebelah, saya di ruangan sebelah, tapi masih satu inilah. Ada waktu kejadiannya. Di situ sesudah anak di pemakaman, jadi pulang ke rumah, kan dari Marga Huta Barat harus memberikan makan si pahit-pahit katanya kalau di bagian adat Batak. Oke. Makan si pahit-pahit agar agar lepas dari duka yang sangat berat, dijauhkan Tuhan dari musibah seperti ini, agar kami juga agar segar, agar jauhlah segala berbahaya dari kami. Jadi sesudah itu selesai pemberian makan sepahit-pahit itu, keluarga pulang. Keluarga dari pihak kami Huta Barat pulang ke rumah masing-masing. Jadi kami masuk ke rumah ingin mau istirahat. Ternyata mereka datang rombongan dengan secara
tiba-tiba kami tidak ngerti atas kedatangan mereka. Dan kebetulan juga udah lewat maghrib, malam, ya? udah malam. Jadi namanya pulang dari pemakaman kan kita harus bersih-bersih rencana. Jadi pada adik dan ponakan-ponakan lagi istirahat. Biasalah keluarga ada cerita, mengingat lagi kesedihan-kesedihan kepergian almarhum. Jadi saya permisi sama orang adik-adik dan keluarga adik, saya istirahat dulu untuk sekalian bersihkan, mau mandi rencana. Jadi pas saat itu saya tinggal agak ke belakang, masih baru maaf kata, saya baru mau buka pakaian, celana panjang dengan karena kalau kita kan masih pakai sarung. Mereka udah masuk gerombolan ke rumah secara tidak ada permisi, tidak ada kata salam. Kalau kita sebagai Nasrani atau Assalamualaikum, kalau bagi kita agama Muslim, tidak adalah sopan santun mereka masuk ke rumah. Dengan celana yang baru saya buka, saya tenteng masih di tangan. Mereka langsung masuk, mereka langsung menutup gorden, pintu. Jadi ponakan dan adik-adik ini menjerit histeris semuanya. Ada apa itu sesuai yang di media. Jadi mereka kayak membentuk pagar betis, mereka langsung menutupi, jangan ada yang pegang HP, jangan ada yang memegang, pokoknya alat komunikasi apapun tidak boleh dipegang. Sesudah itu bapaknya pas lagi, mungkin ada yang masih hubungi bapaknya, waktu itu duduk di dekat jendela, langsung melihat, mendengar histeris keluarga dengan ponakan. Jadi bapaknya langsung berdiri, ada apa ini katanya, kok bisa seperti itu katanya. Langsung gitu bapaknya ngomong. Langsung mereka bilang, ada Pak, siapa Jenderal Brigjen Hendra berkata gini loh Pak, kami datang ke sini untuk memberitahu kronologi kejadian ini. Waktu itu seperti itu. Sama ada Kombes itu Santoso. Bapaknya masih dengan sopan juga, walaupun mereka tidak sopan, bapaknya masih memberikan kursi karena mereka tidak mau membuka sepatu. Pada saat itu semua mereka masuk ke rumah karena menurut mereka rumah itu adalah rumah yang tidak layak bagi mereka. Tapi rumah itulah yang kami, tempat bersinggah berteduh kami selama ini bersama anak-anak. Jadi waktu itu saya merasa kesal juga masih dengan bapaknya. Kenapa kau hormatin orang yang seperti itu? Mereka aja nggak hormat masuk ke rumah ini. Tapi bapaknya masih ada rasa manusia, diberikan mereka duduk, diceritakanlah. Dengan tidak sopannya mereka, saya tetap harus ada di situ dengan celana, saya tenteng di tangan. Untung waktu itu masih pakai sarung. Jadi kami itu juga berhadapan dengan Brigjen Hendra, menceritakan itu semua kronologi itu. Apa yang Ibu dengar? Yang saya dengarkan mereka menceritakan, ya itu maaf, katanya bukan ada kata maaf, ini kronologinya adalah sebenarnya aib gitu ngomongnya. Jadi saya langsung aib ngomongnya. Jadi waktu itu sesudah itu si PC itu berteriak, terus didengar si Brada E dari atas turun. Terus Brada menanyakan itu, ada apa bang? Tapi si abang almarhum tidak mau menjawab, langsung dengan keadaan panik. Ya waktu itu iya. Udah langsung seperti ini? Ceritakan seperti itu. Jadi terus bapaknya menanyakan, siapa yang duluan menembak gitu. Almarhum. Jadi tidak ada satupun yang kena, tidak ada. Sampai ke situ ceritanya itu. Jadi bapaknya ngomong, saya aja tidak seorang penembak atau tidak ada bidangnya di situ. Kalau memang menembak dengan jarak 5 meter atau 7 meter, anak saya yang duluan menembak, tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi Brada E tidak ada kena sama sekali, tidak, karena mengelak di tangga. Itu ceritanya saat itu. Dia menyebut aib itulah dalam tubuh yang tidak berdaya, saya sedang lagi keadaan shock dan lemah. Seakan-akan saya diberikan Tuhan suatu kekuatan untuk menentang mereka.
Saya langsung bilang, memang saya nggak ada menyebut Pak atau apapun, langsung bilang, apa kata kamu? Aku bilang gitu, memang langsung saya ngomong gitu. Anakku melakukan aib, kamu bilang gitu. Saya yang melahirkan anakku, saya yang besarkan anakku, saya yang mendidik anakku, jadi saya tahu dengan karakter anakku. Karena saya terpukul, anakku sudah mati. Mereka fitnah lagi dengan kata-kata aib waktu itu. Jadi saya dengan bantuan Roh Kudus, saya bangkit, saya berdaya saat itu. Saya bilang, bapaknya juga ngomong, sesudah saya udah agak sedih, bapaknya langsung bicara lagi. Jadi tidak ada kena, tidak ada. Gini aja Pak, kan seorang rumah jenderal pasti dilengkapi dengan safety yang sangat kuat dan nyaman katanya. Ada CCTV di situ kata bapaknya. Memang ada Pak kata kombes itu. Tapi ada kata tapinya. Dengan ruangan utama menuju kamar si PC itu nggak ada itunya CCTV-nya. Begitu ya kata bapaknya. Jadi mereka selesai berdialog, saya sampari lagi, saya bilang di sekolah ini aja di desa-desa ada CCTV. Saya ngomong gitu. Semua berapa banyak Bapak datang ke sini, siapa saja orangnya, Pak kelihatan di situ. Saya bilang gitu. Langsung kombes itu ngomong, Ibu jangan memojokkan kami. Dia bilang begitu? Dia ngomong gitu. Lalu? Saya jawab, memojokkan apa? Ulang. Kalau kalian bicara kami dengar. Kalau kami bicara kalian bilang pojokkan. Kalau gitu diam keluar semua. Saya bilang memang kayak gitu. Nah, ya waktu saat itu itulah bapaknya langsung ngomong lah. Ya itu memang benar kata istri saya. Kalau mau bapak mau percaya ya ke kantor gitu. Karena sudah saya bicarakan kayak gitu, secara perlahan-perlahan mereka keluar satu persatu sampai habis dari rumah. Langsunglah HP kami diretas. Diretas semua. Tidak bisa menghubungi sama sekali? Siapapun, tidak bisa melihat WA dari siapapun, semua diretas. Nah itu yang terjadi pada saat itu. Ada itu penyidiknya yang katanya dari Polres itu dari mana-mana. Kalau bapak dan ibu tidak percaya, segera ke Jakarta. Lihatlah di situ tembakan si Joshua meleset semua di dinding katanya. Datang bapaknya bilang, bisa aja itu ditembaki semua. Kalau memang berada udah penembak jitu, kenapa itu tidak dikirim ke Papua sana? Harus menghabiskan dana negara. Itu aja dikirim ke Papua sana untuk menyelesaikan itu semua katanya. Itu makanya mereka mungkin kalah malu apa gimana. Memang Tuhan beri kami roh hikmat waktu itu berbicara, bukan kami ada daya atau kekuatan, tapi Tuhan berikan kami roh hikmat untuk berbicara. Mereka satu persatu pergi tanpa ada permisi. Mana Bu Putri? Mana tanggung jawabmu Bu Putri? Mana? Kebohongan jadinya. Kebohongan semua. Kamu punya anak ibu. Kamu seorang ibu. Mana? Saya menyebut itu karena saya seorang ibu. Kalau seorang ibu tuh pasti mempunyai naluri hati yang sangat lembut kepada anaknya. Yesus kan anaknya yang sudah bertugas di rumahnya, penuh tanggung jawab, mengurus rumah tangga mereka dalam segala pengawalan, dalam segala tugas di rumah, dalam mengurus keluarga. Selama ini Yosua yang dipakai mereka semenjak si Yosua kerja di sana. Jadi saya seorang ibu yang memiliki hati nurani. Pasti kalau dia seorang ibu, pasti dia melindungi anakku, tidak membiarkan anakku sampai mati tergeletak dengan tubuh yang sangat kaku. Enggak ada satupun mereka yang memberi perlindungan kepada anakku. Itu membuatku semakin terguncang melihat tingkah seorang perempuan. Dia yang memiliki anak, tapi kasihnya tidak ada sedikit pun. Tidak ada rasa kemanusiaannya sedikit. Selama ini, kalau Yosua pulang, dia bercerita, "Ma, tolong belikan pesanan ibu." Mereka juga memberikan memang sekedar, tapi kami juga akan
mengembalikan apa adanya. Dari situ kan seorang ibu bisa menilai berarti ibu ini adalah seorang ibu yang mempunyai naluri hati yang benar, seorang ibu. Tapi ternyata sekarang ini sangat-sangat pilu hati melihat seorang ibu yang membiarkan anakku terbunuh di tangan mereka, bahkan di rumah mereka. Anakku memberikan perlindungan, pengawalan, dan keamanan kepada mereka. Tapi anakku harus dihabisi dengan sangat jahat dan biadab. Saya nggak sanggup menerimanya ini semua. Saya terpukul akan hal ini semuanya. Sangat berat. Jiwaku tergoncang dengan anak kesayanganku yang begitu patuh dan bertanggung jawab dalam tugas. Memang PC luar biasa. Nggak nyangka tega-teganya dia juga menghabisi anakku tanpa ada kabar sedikit pun, tanpa ada pemberitahuan sedikit pun buat kami. Ya, Ibu. Sebagai anak-anakku tidak berguna bagi mereka, hanya mereka yang berguna. Luar biasa kejamnya, luar biasa jahatnya mereka. Abang ada masalah, Dek, dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi abang nggak bisa ngomong gitu. Masalah ini ke mama, ke bapak, ke adik, ke Depi, adik Reja, Kak Yuni, bahkan ke adik. Gitu. Terus ceritalah bang, saya bilang. Ceritalah bang, jangan dipendam sendiri, saya bilang gitu. Enggak lah dek, biarlah abang yang nanggung ini semua, dia bilang. Dia bilang seperti itu, biarlah abang yang nanggung ini semua. Terus saya bilang, terus dia bilang lagi gitu, kenapa kau masih nunggu abang, dek, kata dia. Kenapa kau masih nunggu abang, dek, kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Kami sudah saling menangis kan, Bu, gitu. Di video call itu. Buka ya hatimu ya, dek, dia buat laki-laki lain, dia bilang gitu. Buka ya dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Menikah pun nanti kau punya anak kalian bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri, dek, dia bilang gitu. Saya bantah. Ya. Kamu bantah? Saya bantah. Nggak mau, saya bilang gitu. Aku maunya nikah sama abang gitu. Terus dia bilang, dia cuma diam. Abang nggak sayang ya sama adik? Saya tanya. Dia cuma diam. Terus, udah dulu ya dek, katanya. Abang, aku mau tidur, kata dia. Dadaku sesak dek, kata dia gitu. Terus saya bilang, abang sakit, saya bilang gitu. Aku telepon adik Reja ya, buat ngantar obat untuk abang ya, saya bilang gitu. Enggak dek, aku mau tidur aja, kata dia. Ya udah, karena dia mau tidur, saya ajak berdoa bersama gitu. Video call, habis itu saya suruh dia tidur. Sekitar tanggal 19 Juni kalau nggak salah, Bu. Dia ada ngomong, abang minta maaf ya dek, kata dia. Chat WA. Abang minta maaf ya dek. Maaf kenapa bang? Saya tanya. Pokoknya abang minta maaf ya kalau abang banyak salah, dia bilang gitu. Terus, salah apa? Gitu. Minta maaf kenapa? Enggak dek, takutnya abang nggak sempat minta maaf, dia bilang. Abang ini kenapa ngomong gitu, saya WA. Kayak apa aja, kayak gitu. Cuman di-read, nggak dibalas lagi. Itu sekitar 19 Juni. 19 Juli kalau nggak salah, 19 Juni. Sebenarnya bukan menyerah, lelah melihat
pekerjaan polisi yang begitu memutar-mutar kayak gasing. Itu yang sebenarnya, bukan menyerah, tapi capek melihatnya. Kita bawakan dalam doa kita agar pengacara kita yang di Jambi dan terutama yang di Jakarta selalu diberikan Tuhan roh hikmat bijaksana agar bisa menjalankan ataupun menuntut keadilan buat anak kita dan buat kami keluarga, terutama buat rakyat Indonesia yang sudah dibohongi dalam kasus. Walaupun kami suasana hati sangat berduka, kalau kata-kata menyerah tidak ada bagi kami. Begitu kejam mereka memperlakukan anak kami, dibunuh, keji, biadab, malah dipitnah, kami tidak akan menyerah. Kami akan tuntaskan kasus ini agar terungkap dengan seadil-adilnya dalam kebenaran. Jadi kami mohon kepada semua penegak hukum, jaksa maupun hakim, bahkan Pak Presiden, Pak Mahfud, semua yang ada di dalamnya, dan media, mohon dibantu agar kasus ini terungkap dengan seadil-adilnya.